Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Dengan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillah, dengan tidak terasa perjalanan waktu begitu sangat cepat, yang kita semua pada hari ini berada di hari yang ke-25 di bulan Ramadan, 25 Ramadan, yang dimana seperti yang pernah ulun jelaskan bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dari anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita pertama mendekatkan diri kepada Allah, dan turunnya Qadar, Lailatul Qadar itu kita mengharapkan pada saat Lailatul Qadar turun, kita melaksanakan di malam itu adalah kita melaksanakan ibadah. Sehingga dengan demikian apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, min al-fisyah. Oleh karena jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan turunnya Lailatul Qadar, apakah nanti 25, 27 atau 29, kita pada saat kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa konsisten dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan dengan nikmat sehat yang dulu sampaikan tadi. Walaupun kalau sudah pagi ini rasa ngantuk benar gitu. Akan tetapi panggilan keimanan, panggilan jiwa dan panggilan dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rahasia subuh gitu. Bagaimana rahasia subuh itu sehingga Rasul mengatakan ada 10 kemuliaan. Ada 10 kemuliaan yang akan didapati bagi diri kita, bagi orang yang melaksanakan sholat fardu subuh. Ada 10 kemuliaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 keutamaan. 10 keutamaan yang akan dicapai, yang akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa tekun menjalankan sholat subuh. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang melaksanakan salat fardu subuh itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan salat subuh, maka orang itu adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas subhi fahuwa fi zimmatillah. Yang katanya Rasul dalam sabda Rasul itu adalah, barang siapa yang sholat subuh, maka orang itu berada dalam jaminan Allah, fala yatlubanakumullahu zimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayukabbahu fi nari jahannam.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat subuh itu berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Kenapa tidak digunakan? Gitu. Karena Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin dalam jaminan Allah. Kenapa jaminan itu tidak digunakan? Nanti akan dipertanyakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beruntung kita. Sekalipun kalau pagi ini sudah diserang ngantuknya, gitu kan. Hendak cepat-cepat bulik madar, gitu kan. Bahasa kita madar jar orang Banjar. Gitu. Akan tetapi ada yang disebut dengan ghirah. Ghirah itu akan tumbul pada diri kita. Ghirah itu kalau Hamka menyebutnya sebagai semangat keimanan, semangat keimanan kita. Sehingga kan ngantuk kita akan sejenak kita gunakan waktu barang 10 menit. Sehingga dengan demikian, manalah tahu dari hadis Rasul itu yang belum kita ketahui, dapat kita mengetahuinya. Sehingga kita mendapatkan sebuah ilmu. Gitu. Karena kata Rasul di hadis yang lain disebutkan, wa maryadul jannah ya Rasul. Kalau di Madinah itu kan ada disebut dengan raudhah. Gitu. Kalau kita sholat di raudhah, orang sangat berdesakan karena itu di Madinah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raudatul jannah itu di mana bagi kita sekarang? Majalisuz dzikri fil masajid. Raudatul jannah itu adalah taman sorga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada duduknya kita. Duduknya kita di musalla, duduknya kita di masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Riyadul jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majalisuz dzikri fil masajid. Duduknya kita di majelis ini barang waktu kita 10 menit atau 10 menit lebih, gitu kan. Itu adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduknya seseorang di majelis ilmu, di majelis zikir. Itulah yang disebut dengan raudhah di wadah kita sekarang. Kalau kita di Madinah kan berdesakan kita. Untuk mencapai raudhah itu biasanya kalau ulun jam 1, jam 2. Itu pun tetap tidak ada sepinya. Tapi karena semangat, Allah senantiasa memberikan jalan kita menuju ke sana. Yang orang tidak boleh tahajud, insya Allah ulun bisa tahajud gitu, di sana. Karena ghirah semangat kita, bagaimana kita jauh-jauh datang dari sini, bagaimana kita punya semangat sehingga kita bisa melaksanakan tahajud di sana dan mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keterbatasan yang ada pada diri kita, maka kita mohon kepada Allah untuk selalu dimudahkan ketika kita umroh dan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua, keutamaan subuh, salat subuh. Bagi orang yang senantiasa rutin melaksanakannya, maka keutamaan yang kedua dianggap sebagai orang yang sudah melakukan sholat malam semalam suntuk. Gitu. Jadi kita keuyuhan itu kan, bermacam gawian kita pada siang hari. Lalu orang itu tertidur, tidak melaksanakan sholat tahajud pada malam hari atau qiyamul lail. Kalau kita kan sekarang tarawih kan. InsyaAllah kita melaksanakan semua. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Utsman bin Affan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa seseorang di antara kita yang salat isya, maka pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ketika kita melakukan salat separuh dari malam kita. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man shallat subhi fi jama'ati faka'annama shallal laila kullu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita bangun lalu kita berangkat menuju ke musalla atau masjid, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat malam seluruh malam itu. Nah, itu beberapa keutamaan bagi seseorang yang senantiasa rutin dalam melaksanakan fardu subuh.
Yang kedua, rahimakumullah, kita mengetahui bagaimana kita bangun, kita jauh misalnya, rasa ngantuk dan lain sebagainya. Lalu ada perasaan diserang oleh sayatin, oh kada usah datang ke sana. Sholat di rumah dengan istri sama aja gitu. Nanti pina ada ceramah pulang, lawas pulang pian bulik. Nah, itu sebetulnya adalah orang itu tidak sengaja gitu, tidak sengaja. Akan tetapi bagaimana syaitan itu mengubah yang ulun bacakan tadi, wa'adau wa samud wa laqad tabayyana lakum mim masakinihim. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Nangarannya setan itu, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir yang ulun bacakan tadi, akan selalu memperindah, membuat bungas sesuatu yang jelek itu. Sehingga manusia itu terkadang memilih dari apa yang dibisikkan oleh setan kepadanya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah memilih jalan yang kada baik. Ketika kita sudah ada kebaikan, akan tetapi kita masih melakukan kejelekan itu, padahal kata Allah, wa kana syaitan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Maka godaan setan itu akan mengarah, fasaddahum anis sabil, selalu mengarah kepada jalan-jalan yang kada baik. Padahal di hati kita gitu kan. Di hati kita wa ma kanu mustabsirin. Padahal di hati kita ini tahu, melihat keuntungan dan kerugiannya. Akan tetapi banyak orang, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, kalah dengan bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya. Yang ketiga adalah orang yang rutin melaksanakan salat subuh itu dianggap mereka terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Tentu kalau kita sudah mengetahui apa-apa yang menjadi sifat kemunafikan itu. Yang kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada salat fajar dan isya. Nah, tidak ada, kata Rasulullah SAW, salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada salat fajar dan salat isya. Berdasarkan dari ayat yang ulun bacakan tadi adalah bagaimana setan itu membisikkan kepada diri kita untuk tidak melakukan salat isya dan fajar. Karena kalau sudah maghrib kan, sudah berabahan di rumah gitu kan. Berabahan, lalu ada salat isya pindah rasa koler gitu kan. Rasa ngantuk, ada juga yang terguring, itu kan. Nah, itulah salah satu kata Rasulullah SAW, tidak ada solat yang lebih berat, terkecuali adalah solat isya dan solat fajar. Apalagi orang yang kada biasa bangun pagi itu, dia bangun nih, oh kena aja, masih ada aja waktu sampai terbit matahari. Nah, itu kan. Nah, padahal kata Rasul tidak demikian. Orang yang melaksanakan salat fajar itu, maka dia akan terbebas dari sifat-sifat orang munafik. Kalau orang munafik itu kalau berjanji, dia tidak akan menepatinya janjinya. Yaqulu bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Orang munafik itu kalau buat pandir pindah iya aja, Bang. Iya, gitu. Akan tapi ketika dia berlalu dari kita, berpaling dari kita, dia mengatakan tidak. Aku daripada aja berkisah tadi dengan sidin iya, padahal hati aku kada. Nah, sering kita tuh demikian. Aku daripada aja. Menyambat sidin, menjawab sidin tadi, padahal hati aku kada. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa yaqulu bi afwah. Mudah sekali lisan kita mengatakan iya kepada orang lain, akan tetapi ma laisa fi qulubihi. Tapi di hatinya tidak demikian. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, sifat orang yang kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh itu, nantinya kata Allah akan mendapatkan cahaya yang sempurna yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, taman. Mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. An Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masyaina fi dzulumai ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah.
Kabarkan, kata Rasulullah SAW. Apa yang disuruh kabarkan oleh Rasul? Berita gembira ini adalah orang yang pada saat itu gelap. Subuh kan gelap, masih belum terbit matahari. Pada saat fajar itu kan gelap. Akan tetapi bagi orang yang melaksanakan salat subuh tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa itu gelap, masih kadap di sana. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, qala basyiril basya'in fi dzulumi ilal masjid bin nuri tamah yaumal qiyamah. Kata Rasul, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk salat subuh menuju ke tempat ini, yaitu menuju ke masjid. Maka Allah akan memberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Seseorang yang tekun melaksanakan salat subuh itu, Allah menyebutkan, kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ilal masajidi bin nurit tamah yaumal qiyamah. Kita akan bercahaya nanti di hari kiamat nanti. Beda dengan yang azan gitu kan. Kalau azan itu di yaumil mahsyar nanti, orang yang sering azan itu nanti kelihatan lebih tinggi daripada orang lain gitu. Ada yang menafsirkan lehernya, atau sekalipun kita sama tingginya, maka orang-orang yang senantiasa azan itu beda dengan yang akan kelihatan lebih tinggi daripada yang lainnya. Bagi mereka yang melantunkan untuk mengajak orang melakukan salat itu. Yang keenam, jamaah rahimakumullah. Yang keenam, kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan salat fardu subuh itu, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan pahala haji dan umrah jika dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah hingga terbit matahari. Yang punya, yang tidak punya kesibukan, itu bisa dilaksanakan. Kalaunya begawi, kita kada sawat. Tapi kalau kita begawi, biasanya kan kita melaksanakan salat, apakah di kantor, di ruangan kita, atau di musala di kantor kita, untuk salat duhanya itu. Nah, itu disebutkan, kata Rasul, kalau orang melakukannya demikian, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, orang yang melaksanakan salat subuh, keutamaannya adalah dia akan mendapatkan ghanimah. Apa yang disebut dengan ghanimah itu? Harta rampasan yang tidak ada bandingnya dengan ghanimah, dengan rampasan-rampasan perang di dunia ini. Tidak ada bandingnya. Bayangkan. Berarti kalau orang yang demikian, orang sugih benar. Hadis ini menyatakan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh itu, maka dia akan kaya sekali. Karena kata Rasul SAW, disebutkan bahwa ba'atha ba'atan kilan najdi fa ghanimu ghanamil katsira wa sara'ur raj'ata fa qala rajul lam yakhruju ma ra'aina bautan asrar ruj'ata wala afdala ghanimah. Dia akan mendapatkan semacam harta rampasan perang yang melebihi dari harta rampasan perang lainnya. Itu keutamaan salat subuh. Yang kedelapan, kata Rasulullah SAW, orang yang menunaikan salat sunnah, baru sunnahnya saja, itu belum salat fardunya, baru dia melaksanakan salat sunnah subuh, ia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya, bayangin. Rasul SAW bersabda, an Aisyah, anin Nabi SAW qala raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, bahwa diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh apabila kita melakukan secara rutin. Artinya secara rutin itu kita masih ada waktu untuk melaksanakan salat sunnah. Dan kalau orang melakukan demikian, kata Rasulullah SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya adalah dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau dunia dan isinya kita nggak bisa membayangkan. Seluas di handil baktinya sedikit benar gitu kan. Dunia berarti kita menjadi orang yang kaya kalau kita melakukan salat subuh berjamaah. Yang ke-9, jamaah rahimakumullah, mohon waktunya setumat lagi. Yang ke-9 adalah
Orang yang melaksanakan sholat subuh itu keutamaannya, dia akan dibebaskan dari api neraka dan diberikan kabar gembira, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita berataan yang senantiasa mengharapkan ridha Allah ini berjalan dari rumah, tidak ada niat lain. Artinya kita tidak ada niat lain, hanya niat kita satu adalah menjalankan kewajiban. Yang menjalankan kewajiban itu adalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka dan nantinya digiring berataan menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, keutamaan yang didapati bagi seseorang yang melaksanakan salat subuh yang rutin, tidak hanya pada bulan Ramadan maksudnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan berupa anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan nanti liqa'a Rabbi, bertemu dengan Allah dengan jelas. Di dalam hadis ini disebutkan, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idan nadhara ilal qamar lailatal badri qala innakum satarawna rabbakum kama ra'auna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tulabu ala salatin qabla tul'i syamsi wa salata qabla urubis syamsi faf'alu. Kalau kita punya waktu yang demikian, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan, jangan ditunggu lagi. Faf'alu, gawi. Kalau kita punya waktu, diberikan kesempatan Allah dengan nikmat sehat, dan kita punya nikmat kesempatan, dua nikmat itu yang harus ada pada diri kita, yang harus kita pelihara. Kalau Allah sudah memberikan demikian, maka ujar Rasul, faf'alu, gawi. Ketika Allah memberikan kesempatan dengan diri kita, dan Allah memberikan nikmat sehat dan kesempatan diberikan kepada diri kita, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faf'alu, gawi, lakukan. Itu begitu indahnya hadis ini memberikan keutamaan kepada diri kita. Ujar Rasul, punya kesempatan faf'alu, jangan punya kesempatan lalu kita tinggalkan. Barang setumat datang. Bagi orang yang seperti kita gitu kan, kalau ada sesuatu dengan diri kita, kalau sudah sampai maksudnya, kalau sudah sampai waktunya terbangun sorangan. Kenapa rutin? Kalau dulu di pesantren ulun tuh belum ada alarm gitu kan, di pondok-pondok tradisional itu. Yang kita lakukan apa? Menghidupi obat nyamuk. Tapi obat nyamuk itu dipotong separuh. Jadi kalau sudah habis, dikerubuti nyamuk, terbangun kita gitu. Itu taktik yang sederhana, itu cara yang sangat sederhana. Jadi seharusnya obat nyamuk itu berlaku 4 jam atau 5 jam, kita potong separuhnya. Jadi jam 2 sudah terbangun gitu. Nah, akan tetapi sekarang kan sudah canggih, ada alarm, ada HP, tinggal rubah aja nanti berbunyi. Yang bahaya sudah ting 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 ting. Diambilnya matinya kan. Nah, itu kan. Nah, itu yang kadang tuh kita bangun, kita sudah berbunyi HP itu, sudah berdering, macam-macam nada dering di situ. Tapi kita bangunnya langsung dimatiin HP itu, karena sadar kita. Gitu. Padahal yang menggerakkan adalah tangan-tangan setan itu, yang menggerakkan sehingga kalau sudah dimati itu, berarti kita teguring pula kan. Bangun sudah, aku tilawatan terimpas aku subuh, padahal tadi membanguni gitu. Nah itulah jamaah rahimakumullah, beberapa hal keutamaan, 10 hal, 10 keutamaan ketika seseorang itu melaksanakan sholat subuh dan qobliyah subuh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kepada diri kita semua, dan mudah-mudahan kepada seluruh jamaah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah kita, dan kita melaksanakan saum Ramadan dengan sempurna. Yang hari ini kita memasuki malam yang hari yang ke-25 di bulan Ramadan. Bapak dan saudara-saudara semua, para jamaah, demikian dapat ulun sampaikan. Mohon maaf amun ada kesalahan kata dari ulun dalam menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.